Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjut. Hari ini pembelajarannya tentang panas dan perpindahannya pengaruh color terhadap kehidupan. Pembelajaran 2, sub tema 3, tema 6. Ini ada gambar mereka sedang mengamati termos. Sejarah termos itu lanjut ya. Nah, ini termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis, yaitu penutup gabus. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Tabung kaca berlapas perak. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar color dari air panas tidak terserap pada dinding. Bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan color secara radiasi. Adapun ruang hampa udara yaitu ruang hampa udara di antara bagian dalam dan luar berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Adapun penciptanya termos pertama kali itu pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup well buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Di gambarnya ya anak-anak ya, pencetus atau penemu botol hampa udara. Nah, ini kita jawab sama-sama ya soalnya ya anak-anak ya. Yang pertama, apakah fungsi sebuah termos? Yaitu termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Adapun soal yang kedua yaitu kita jawab sama-sama ya. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Yaitu bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Adapun soal ketiga itu, gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas, yaitu gambarnya penutup gabus, tabung kaca berlapis perak, dan ruang hampa udara. Nah, ini ada soal nomor 4 lagi ya. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos, yaitu jaket dan selimut. Nah, penggunaan benda konduktor dan isolator, ini ada gambar selimut ya anak-anak ya. Selimut merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat.
Adapun panci, itu panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan pengantar panas yang baik. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan insulator sehingga kamu tetap akan kepanasan ketika memegangnya. Ini ada gambar mobil ya anak-anak ya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai pengantar panas. Nah, ini ada gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita yaitu memperjelas alur atau isi cerita. Adapun yang selanjutnya memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga yaitu menarik perhatian. Keempat menambah nilai artistik atau keindahan. Adapun yang kelima sarana untuk mengungkapkan perasaan dan penggambaran. Ini hanya sedikit pengetahuan ya anak ya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa ya. Fungsinya ini ya anak-anaknya ada 5 fungsinya. Sekian dulu ya anak-anak ya pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.